Halo sahabat sehat, apakah Anda atau orang terdekat sering mengalami nyeri kaki? Jangan khawatir, hari ini kami akan mengungkap satu gerakan sederhana yang dapat membantu mengatasi nyeri kaki pada lansia. Faktanya, 70% lansia mengalami nyeri kaki karena berbagai faktor, seperti melemahnya sendi dan kurangnya aktivitas fisik. Tapi tenang, dengan satu gerakan ini, Anda bisa merasakan perubahan yang luar biasa. Simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, share, serta subscribe, agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Nyeri kaki bisa menjadi masalah besar bagi lansia, mengganggu mobilitas, kenyamanan, dan kualitas hidup mereka. Banyak dari kita berpikir bahwa nyeri kaki adalah hal yang wajar seiring bertambahnya usia, tetapi sebenarnya ada cara sederhana untuk mengatasinya. Dengan gerakan yang tepat, Anda bisa mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kelenturan otot serta sendi Anda. Jadi, tetaplah bersama kami karena kami akan membagikan rahasia yang bisa mengubah keseharian Anda menjadi lebih nyaman. Selain itu, kami juga akan menjelaskan penyebab nyeri kaki secara mendetail sehingga Anda bisa lebih memahami apa yang terjadi di tubuh Anda. Jangan lewatkan segmen menarik berikutnya. Sebelum kita masuk ke solusinya, mari kita pahami dulu penyebab nyeri kaki pada lansia. Nyeri kaki bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan penuaan dan gaya hidup. Berikut beberapa penyebab utama. 1. Osteoartritis, radang. Sendi degeneratif. Osteoartritis adalah salah satu penyebab paling umum dari nyeri kaki pada lansia. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang melindungi sendi mulai menipis akibat usia. Akibatnya, tulang bergesekan satu sama lain, menyebabkan rasa sakit kaku dan peradangan. Biasanya, osteoartritis menyerang lutut, pergelangan kaki, dan sendi-sendi kecil pada kaki. 2. Kurangnya aliran darah ke kaki. Seiring bertambahnya usia, sistem peredaran darah bisa mengalami penurunan fungsi. Kondisi seperti penyakit arteri, perifer, PAD, dapat menyebabkan aliran darah ke kaki berkurang, yang dapat mengakibatkan nyeri, kram, dan bahkan pembengkakan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar dengan olahraga ringan dan pola makan sehat. 3. Neuropati perifer, kerusakan saraf. Banyak lansia yang mengalami neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan sensasi kesemutan, mati rasa, atau nyeri terbakar di kaki. Penyakit ini sering dikaitkan dengan diabetes, tekanan darah tinggi, atau kekurangan vitamin tertentu seperti B12. Neuropati dapat membuat berjalan menjadi sulit dan menyebabkan ketidakseimbangan tubuh. 4. Kelemahan otot dan kurang aktivitas fisik. Otot yang melemah akibat kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan nyeri dan ketegangan pada kaki. Lansia yang jarang bergerak atau terlalu banyak duduk berisiko mengalami kekakuan otot dan sendi yang memperburuk kondisi kaki mereka. Oleh karena itu, penting untuk tetap aktif dengan melakukan gerakan ringan secara rutin. 5. Beban berlebih pada kaki. Berat badan berlebih juga menjadi faktor penyebab nyeri kaki, karena memberikan tekanan ekstra pada sendi dan otot kaki. Kondisi ini bisa mempercepat degenerasi sendi dan meningkatkan risiko nyeri kronis. 6. Penggunaan alas kaki yang tidak tepat. Pemilihan alas kaki yang tidak sesuai, seperti sepatu dengan sol keras atau ukuran yang tidak pas, bisa menyebabkan masalah pada kaki. Sepatu yang buruk dapat memperparah kondisi seperti bunion, plantar fasciitis, dan menyebabkan ketidakseimbangan postur tubuh. 7. Asam urat dan peradangan. Serangan asam urat sering menyebabkan nyeri luar biasa pada persendian kaki, terutama di jempol kaki. Penyakit ini terjadi akibat penumpukan kristal asam urat dalam sendi, yang dipicu oleh konsumsi makanan tinggi purin, seperti daging merah dan makanan laut. Dengan memahami berbagai penyebab ini, kita bisa lebih bijak dalam mengambil langkah pencegahan dan pengobatan yang tepat. Selanjutnya, mari kita pelajari gerakan sederhana yang bisa membantu mengurangi nyeri kaki pada lansia. Nah, ini dia gerakan yang bisa membantu mengurangi nyeri kaki pada lansia, yaitu ankle pump atau pompa pergelangan kaki. Gerakan ini sangat mudah dilakukan dan bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah
serta melemaskan otot kaki. Kenapa gerakan ini penting? Karena dengan bertambahnya usia, sirkulasi darah ke kaki bisa menurun, menyebabkan pembengkakan, kesemutan, bahkan nyeri hebat. Ankle pump membantu memompa darah kembali ke jantung, mengurangi risiko pembekuan darah, serta memperkuat otot di sekitar pergelangan kaki dan betis. Cara melakukan ankle pump. Gerakan ini sangat sederhana dan bisa dilakukan dalam posisi duduk, berbaring, atau berdiri, tergantung kenyamanan masing-masing. 1. Posisi duduk. Duduk di kursi dengan punggung tegak dan telapak kaki menapak di lantai. Angkat ujung kaki ke atas sementara tumit tetap di lantai. Tahan selama 5 detik, lalu turunkan perlahan. Angkat tumit ke atas, biarkan ujung kaki tetap di lantai. Tahan selama 5 detik dan turunkan kembali. Ulangi gerakan ini 10-15 kali untuk setiap kaki. 2. Posisi berbaring untuk lansia yang sulit duduk lama. Berbaring dengan kaki lurus dan rileks. Tarik ujung kaki ke arah tubuh, tahan selama beberapa detik. Lepaskan perlahan dan ulangi dengan mengangkat tumit. Lakukan secara bergantian sebanyak 10-15 kali. 3. Posisi berdiri untuk lansia yang masih aktif bergerak. Berdiri tegak dengan tangan berpegangan pada kursi atau dinding untuk keseimbangan. Angkat tumit hingga berdiri di ujung jari kaki, tahan selama 5 detik. Turunkan perlahan, lalu angkat ujung. Kaki dengan tumit tetap di lantai. Tahan selama 5 detik, lalu kembali ke posisi awal. Lakukan 10-15 kali. Variasi gerakan untuk hasil lebih baik. Selain ankle pump, ada beberapa gerakan tambahan yang bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi nyeri kaki. Toe stretch, peregangan jari kaki. Duduk dengan kaki lurus. Gunakan tangan untuk menarik jari kaki ke belakang secara perlahan. Tahan selama 10 detik dan lepaskan. Heel raises, mengangkat tumit. Berdiri tegak, angkat tumit hingga berdiri di ujung jari kaki. Tahan selama beberapa detik, lalu turunkan perlahan. Ulangi 10-15 kali untuk memperkuat otot betis. Foot massage and ball roll. Pijat dan menggelindingkan bola di bawah kaki. Gunakan bola tenis atau botol air untuk dipijat di bawah telapak kaki. Gerakkan maju mundur untuk merangsang aliran darah dan mengurangi ketegangan. Tips penting agar gerakan ini lebih efektif. Lakukan dengan santai. Jangan terburu-buru. Lakukan dengan perlahan dan fokus pada perasaan nyaman di kaki. Gunakan sepatu yang nyaman. Jika melakukan latihan sambil berdiri, gunakan alas kaki yang empuk dan mendukung lengkungan kaki. Lakukan 2-3 kali sehari. Untuk hasil yang maksimal, latihan ini sebaiknya dilakukan minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Kombinasikan dengan peregangan lain. Menggabungkan latihan ini dengan peregangan ringan akan memberikan hasil lebih baik. Kesimpulan, lansia yang rutin melakukan gerakan ini telah merasakan manfaatnya. Mereka mengalami penurunan nyeri kaki terasa lebih ringan, dan keseimbangan tubuh lebih baik. Jangan ragu untuk mencobanya sekarang juga, karena hanya butuh beberapa menit sehari untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Selain melakukan gerakan ankle pump, ada beberapa cara tambahan yang bisa membantu mengurangi nyeri kaki dan membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Mengatasi nyeri kaki tidak cukup hanya dengan satu gerakan saja, tetapi perlu dilakukan. Perawatan menyeluruh, termasuk pola hidup sehat, pola makan yang baik, serta kebiasaan harian yang tepat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Menjaga tubuh tetap terhidrasi. Banyak orang tidak menyadari bahwa dehidrasi dapat memperparah nyeri otot dan sendi. Air membantu menjaga elastisitas jaringan tubuh dan melumasi sendi. Jika tubuh kekurangan, cairan otot bisa menjadi lebih tegang dan rentan mengalami kram atau nyeri. Oleh karena itu, lansia disarankan untuk minum setidaknya 6-8 gelas air per hari, kecuali ada kondisi medis yang membatasi asupan cairan. Tips: gunakan botol air khusus dengan indikator waktu untuk mengingatkan agar minum secara rutin.
Konsumsi makanan dengan kandungan air tinggi seperti semangka, mentimun, atau sup hangat. Hindari minuman berkafein berlebihan karena bisa menyebabkan dehidrasi. 2. Konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan sendi dan otot. Pola makan yang sehat sangat berpengaruh dalam menjaga kesehatan kaki. Makanan yang kaya akan nutrisi dapat membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan fleksibilitas sendi. Makanan yang dianjurkan: kalsium dan vitamin D, susu, keju, yogurt, ikan salmon, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli untuk menjaga kesehatan tulang. Omega 3, ikan berlemak seperti tuna dan sarden membantu mengurangi peradangan sendi. Magnesium dan potasium, pisang, alpukat, dan kacang-kacangan membantu mengurangi kram dan memperbaiki fungsi otot. Kolagen dan gelatin, kaldu tulang, dan agar-agar membantu memperkuat jaringan sendi dan tendon. Makanan yang perlu dihindari: makanan tinggi garam dan gula yang bisa meningkatkan peradangan. Daging merah berlebihan karena bisa memicu asam urat. Makanan olahan dan gorengan yang bisa memperburuk kondisi sendi. 3. Jangan duduk terlalu lama, lakukan gerakan ringan secara berkala. Seringkali, lansia merasa nyaman duduk dalam waktu lama tanpa sadar bahwa ini bisa memperburuk nyeri kaki. Duduk terlalu lama dapat memperlambat sirkulasi darah dan membuat otot menjadi kaku. Oleh karena itu, penting untuk berdiri dan melakukan sedikit gerakan setiap 30-60 menit. Tips untuk tetap aktif: gunakan pengingat atau alarm untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam sekali. Lakukan gerakan sederhana seperti mengayunkan kaki, berjalan di tempat, atau menggoyangkan jari-jari kaki selama beberapa menit. Jika memungkinkan, berjalan-jalan di sekitar rumah atau halaman selama 5-10 menit setiap beberapa jam. 4. Gunakan air hangat untuk merendam kaki. Air hangat memiliki efek relaksasi yang luar biasa bagi otot dan sendi yang tegang. Merendam kaki dengan air hangat selama 15-20 menit bisa membantu mengurangi nyeri, meningkatkan sirkulasi darah, dan memberikan efek menenangkan. Cara merendam kaki yang efektif: gunakan air hangat dengan suhu sekitar 37-40 puluh tidak terlalu panas. Tambahkan garam Epsom atau minyak esensial seperti lavender atau peppermint untuk efek relaksasi tambahan. Setelah merendam, keringkan kaki dengan handuk lembut dan gunakan pelembab agar kulit tetap sehat. 5. Lakukan pijat refleksi untuk melancarkan peredaran darah. Pijat refleksi pada titik-titik tertentu di telapak kaki dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan melancarkan aliran darah. Teknik ini bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan anggota keluarga. Cara melakukan pijat refleksi sederhana: duduk dengan nyaman dan letakkan satu kaki di atas lutut kaki lainnya. Gunakan ibu jari untuk menekan dan menggosok area telapak kaki secara perlahan. Fokus pada titik yang terasa tegang atau sakit, pijat, dengan gerakan melingkar selama 2-3 menit. Lanjutkan ke bagian tumit, lengkungan kaki, dan jari-jari kaki. Lakukan pada kedua kaki selama 5-10 menit setiap hari untuk hasil maksimal. Jika memungkinkan, gunakan bola tenis atau roller. Pijat kaki untuk memijat telapak kaki dengan cara menggelindingkan bola di bawah kaki. 6. Pilih alas kaki yang nyaman dan mendukung postur kaki. Banyak kasus nyeri kaki terjadi karena pemilihan alas kaki yang kurang tepat. Sepatu yang terlalu keras, sol yang licin, atau ukuran yang tidak pas bisa menyebabkan ketegangan berlebih pada otot dan sendi. Tips memilih alas kaki yang baik: gunakan sepatu dengan sol empuk dan memiliki lengkungan yang sesuai dengan bentuk kaki. Hindari sepatu dengan hak tinggi atau sol yang terlalu tipis. Pastikan ukuran sepatu tidak terlalu sempit atau longgar, dan pilih bahan yang nyaman dan fleksibel. Untuk di dalam rumah, gunakan sandal yang memiliki bantalan untuk menjaga kaki tetap nyaman. 7. Tidur yang cukup dan posisi tidur yang baik. Banyak lansia yang mengeluhkan nyeri kaki semakin terasa saat malam hari.
Salah satu penyebabnya adalah kurang tidur atau posisi tidur yang salah. Saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan, sehingga penting untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas. Tips agar tidur lebih nyaman. Gunakan bantal tambahan di bawah lutut untuk mengurangi tekanan pada kaki. Hindari posisi tidur dengan kaki menggantung atau tertekuk terlalu lama. Pastikan kasur dan bantal mendukung postur tubuh dengan baik. Lakukan peregangan ringan sebelum tidur untuk melemaskan otot kaki. Kesimpulan. Dengan menerapkan tips-tips ini, nyeri kaki pada lansia bisa berkurang secara signifikan. Tidak hanya dengan satu gerakan, tetapi juga dengan pola hidup yang lebih sehat dan kebiasaan yang tepat. Jadi, pastikan untuk minum cukup air setiap hari, makan makanan yang baik untuk kesehatan sendi dan otot, tetap aktif dengan melakukan gerakan ringan secara rutin, merendam kaki dengan air hangat untuk relaksasi, melakukan pijat refleksi untuk melancarkan peredaran darah, memilih alas kaki yang nyaman dan mendukung postur kaki, tidur cukup dan dengan posisi yang baik. Dengan kombinasi semua ini, Anda bisa merasakan perbedaan yang luar biasa. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini kepada keluarga dan teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat.